Halo, halo Bujang. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan selamat datang di channelnya Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime lagi, yaitu anime Koteseju no Kabaneri yang dirilis pada tahun 2016. Sebelumnya aku minta maaf dulu nih, soalnya suara Watashi yang kurang mendominasi mode kalian. Akan tetapi Watashi sedang berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Sebelum itu biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih dan pencet warna merah yang bacanya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah, swear. Ya udah, kita langsung aja ke alurnya. Jawaz Candy perhatikan kereta dengan kecepatan tinggi karena akan menghadapi zombie. Jika tidak menaiki kecepatan, orang-orang yang di dalam bakalan mati atau terinfeksi sama zombie kalau ia terkena gigitannya. Lalu petugas pun memberitahu ke penumpangnya untuk bersiap bertahan dalam guncangan. Saat kereta itu sudah menabrak zombie, ternyata ada sebagian zombie yang loncat ke atas dan di samping gerbong kereta api. Petugas yang sedang berjaga di dalam gerbong pun terkejut dan siap-siap untuk menyingkirkan zombie dengan senapan angin. Kemudian seorang petugas ciwi yang ngintip dari celah gerbong kereta, ia pun terkejut kalau ada zombie yang sedang memperhatikan dia. Lalu zombie itu pun menarik rambut si ciwi itu sampai kulitnya ingin terkelupas. Ya, untung aja ada dua petugas yang sigap untuk membantu si ciwi itu. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang sedang membuat senjata untuk membunuh zombie itu. Oh iya, karena di anime ini sebutan bukan zombie, tetapi melainkan kabane, sesuai dengan judul animenya. Jadi aku bilangnya kabane aja. Lanjut, scan pun berpindah lagi nih, di mana dua petugas itu masih bertahan untuk para kabane tidak memasuki gerbongnya. Lalu tidak disangka-sangka, satu dari petugas itu tangannya ditarik oleh kabane dan juga tergigit. Saat tangannya sudah terlepas dari tarikan kabane, tiba-tiba teman petugas itu terkejut melihat tangannya yang sudah tergigit oleh kabane. Membuat petugas-petugas lainnya menyuruhnya untuk bunuh diri karena tangannya sudah terinfeksi. Dan ia pun langsung melakukannya. Saat itu ada pemuda yang sedang membuat senjata yang ia buat. Karena jantung kabane ini sangatlah keras, jadi ia mencoba memakai baja untuk pengetesan senjata barunya yang ia buat tadi. Saat dalam uji coba, ternyata senjata yang ia buat itu belum bisa menembus baja tersebut dan membuat pemuda itu depresi. Kemudian pagi hari pun tiba di mana pemuda ini melakukan aktivitas kerjanya. Untuk nama pemuda ini adalah Ikoma. Kemudian teman kerja Ikoma pun menanyakan tentang senjata yang ia buat. Karena senjata ini gagal, jadi ia bercerita kalau dia membutuhkan peluru yang sangat cepat agar bisa menembus cangkang dari jantung kabane itu. Lalu teman Ikoma pun memberi saran untuk menambahkan daya ledakannya. Oh iya, aku lupa untuk memperkenalkan nama temannya, yaitu bernama Takumi. Ikoma yang mendengar itu langsung pengen pulang untuk menservis senjatanya itu. Saat pengen balik, tiba-tiba Ikoma melihat seorang putri dari kesatria. Saat ingin lanjut pulang, tiba-tiba ia dipanggil oleh mandor kereta api untuk membantu Putri Ayame memperbaiki senjata milik ayahnya. Ikoma yang sedang melihat senjata milik ayahnya Ayame, saat itu Ikoma pun bertanya ke Ayame kalau senapan ini akan diarahkan ke siapa. Ayame yang mendengar itu pun terkejut, kemudian obrolan itu terpotong karena ada kereta yang ingin masuk. Ayame yang penasaran dengan kereta itu karena seharusnya kereta banteng besi ini datangnya besok. Setelah itu ayahnya Ayame memberitahu ke Ayame kalau stasiun Hayate ini sudah tumbang karena kabane. Setelah itu orang-orang yang di dalam kereta banteng besi itu pun masuk ke pemeriksaan. Saat itu Ikoma dan Takumi memeriksa bawah kereta api. Ikoma yang tertarik dengan jeroan kabane, ia pun mengambilnya sebagai bahan percobaan. Lalu Takumi pun melihat seorang ciwi keluar dari kereta. Saat itu ada petugas yang memperingati ciwi tersebut karena ia tidak melakukan pemeriksaan. Ciwi yang risih sama tuh om-om, ciwi itu pun memberitahu jangan menilai orang hanya dari penampilannya saja. Karena terdengar suara keributan, Kesho pun mendengar itu memberitahu kalau ciwi ini adalah tamunya. Dan bersama Simon. Lalu mereka berdua pun diantarkan Kesho ke istana. Setelah itu di ruangan pemeriksaan tiba-tiba ada abang-abang yang histeris mengaku kalau ia adalah bukan seorang kabane. Membuat petugas yang ada di tempat itu bersiap untuk menembaknya. Ikoma dan Takumi pun yang mendengar itu pun terkejut. Saat abang itu terjatuh, ia pun terkepung oleh petugas yang sudah menodongkan senjata. Ikoma yang melihat itu pun melerainya karena abang itu sudah mengakui kalau dia bukanlah kabane. Ikoma yang terus-menerus membela tuh abang-abang, ia pun terkena sabetan dari senjata petugas itu.
Lalu Ikoma pun ditendang membuat jantung Kabane yang ia pungut tadi keluar membuat semua orang melihatnya. Karena semua petugas fokus ke Ikoma, abang-abang itu pun mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, abang-abang itu pun mati tertembak oleh petugas. Lalu Kesho pun memasuki Ikoma ke penjara karena Kesho ini menduga kalau Ikoma ini Kabane. Lanjut. Malam pun tiba di mana Shimon dan Chiwi itu sedang berbicara dengan Kesho. Karena obrolannya yang sangat membosankan, jadi Chiwi itu diam-diam pergi keluar. Saat Chiwi itu pergi keluar, ia pun melihat ada Ayame yang sedang berlatih memanah. Oh iya, aku lupa memperkenalkan Chiwi yang kawaii ini. Ia bernama Mumei. Kemudian Mumei ini mendatangi Ikoma yang sedang dalam di penjara dan membicarakan tentang kejadian tadi. Singkat cerita aja, di depan gerbang ada kereta yang ingin masuk lagi nih. Dan petugas langsung menurunkan gerbangnya. Petugas yang satunya menyadari kalau kereta itu sangatlah cepat jalannya. Kemudian saat kereta itu sudah keluar dari terowongan, petugas itu pun terkejut kalau yang mengendarai kereta itu adalah Kabane dan langsung menutup gerbangnya. Karena sudah nggak sampai ketutup gerbang, jadi Kabane itu berhasil masuk ke dalam, membuat ledakan yang sangat dahsyat. Saat itu Kabane langsung menyerang warga penduduk, membuat semua orang panik dengan hal itu. Ikoma yang mendengar itu pun ingin keluar dari penjara. Kemudian Mumei pun ikutan pergi karena mendengar suara ada ledakan. Karena Ikoma ini mempunyai sebuah kawat, jadi ia pun bisa melepaskan diri dari penjara itu dan langsung berlari mengambil senapan yang ia buat. Saat sampai di rumah, ia pun langsung memancing Kabane itu untuk masuk ke rumahnya untuk pengujian senjatanya. Ikoma yang sedang menunggu tuh Kabane bakal lewat dari depan, ternyata Kabane itu lewat dari atap rumah, membuat Ikoma terkejut. Kemudian pertarungan singkat pun terjadi. Karena Ikoma ini sudah siap dengan senjatanya, lalu ia pun langsung mengarahkan senjata itu ke jantungnya Kabane, membuat jantungnya bolong. Ikoma yang sudah berhasil mengalahkan Kabane dengan senjata miliknya, ia pun langsung bahagia. Akan tetapi kebahagiaan itu langsung direnggut dengan tangannya yang sudah tergigit oleh Kabane tadi. Di sisi lain Mumei sedang bersama pendeta Shimon. Mereka berdua ini pengen pergi ke kereta banteng besi. Saat itu Shimon berbicara ke Mumei untuk melanjutkan perjalanan sendiri karena Shimon ini sudah terkena gigitannya Kabane di tangannya. Dan menyuruh Mumei untuk pergi ke kota Kongukaku. Dan ya Shimon pun mengakhiri hidupnya. Setelah itu Mumei pun lanjut pergi ke kereta banteng besi. Saat dalam perjalanan Mumei melihat ada Kabane yang datang ke arahnya. Di sisi lain Ikoma yang panik dengan lengannya yang sudah terinfeksi. Kemudian ia pun mencoba untuk memberhentikan virus itu agar tidak sampai ke otaknya. Karena sudah 5 tahun ia sudah membuat senjata itu untuk membunuh Kabane dan tidak akan pernah lari lagi. Dan ya Ikoma pun berhasil menghentikan virus itu. Di sisi lain Mumei sedang bersiap untuk melawan Kabane yang sedang ingin menghampiri dia. Karena Mumei ini petarung, jadi ia menghabisi Kabane itu dengan satu tendangan saja. Setelah itu Ikoma pun sangat bahagia kalau ia berhasil menghentikan virus itu. Lalu Takumi pun datang ke rumahnya Ikoma. Takumi yang melihat ada mayat Kabane, ia pun terkejut melihat keadaan Ikoma yang sekarang ini. Saat itu Ikoma langsung mencerita ke Takumi kalau senjata yang ia buat berhasil menembus cangkang jantung Kabane. Takumi yang mendengar itu pun langsung ikutan bahagia juga. Kemudian Takumi pun menanyakan keadaan Ikoma. Ikoma yang mendengar itu menjelaskan kalau ia sudah tergigit oleh Kabane. Takumi yang mendengar itu langsung terkejut. Lalu Ikoma pun langsung menjelaskan kalau virusnya sudah berhenti di area lehernya, jadi nggak ngapa-ngapa untuk sekarang ini. Di sisi lain, kota yang sudah terbakar oleh api dan membuat masyarakat berkumpul di tempat pengungsian. Lalu Putri Ayame dan petugas lainnya sedang menahan para Kabane agar tidak masuk ke dalam tempat pengungsian. Saat itu Ayame diperingati oleh warga kalau jangan berlama-lama di tempat ini, takutnya bakalan berjatuhan korban lagi. Soalnya warga ini pada takut tertinggal oleh kereta banting besi. Saat itu Ayame masih bersikeras untuk menunggu seorang ayahnya yang belum juga kembali. Kemudian saat dalam perdebatan tiba-tiba Mumei datang untuk melerai perdebatan itu. Saat Mumei sedang berbicara, tiba-tiba ada om-om yang tidak suka dengan keberadaan Mumei dan malah ingin menghajarnya. Mumei yang tidak terima dari kata-kata om-om itu, ia pun langsung menyerang balik. Setelah itu Mumei mencari orang yang bisa mengendarai kereta. Karena di situ banyak warga, jadi ada satu ciwi yang bisa mengendarai kereta ya walaupun masih manggang. Karena sudah menemukan masinis, Mumei pun langsung membuka jalan untuk menuju ke kereta banteng besi. Lalu Mumei pun langsung memulai aksinya untuk memancing semua Kabane ke arahnya. Karena pertarungan Mumei ini lumayan lama, jadi aku skip aja. Setelah itu Mumei sudah berhasil melawan Kabane yang terakhir. Mumei yang sudah mengira kalau itu terakhir, ternyata masih ada Kabane lagi nih di belakang Mumei. Mumei yang melihat itu pun langsung mengajar dengan gaya. Di sisi lain, Ikoma sedang bersama Takumi melewati jalan bawah tanah untuk sampai ke kereta banteng besi. Ikoma dan Takumi yang sudah sampai ke kereta, itu pun mereka pun langsung dijegat oleh dua petugas untuk melakukan pemeriksaan.
Saat Ikoma ingin membuka baju, Takumi pun langsung menahan Ikoma karena tubuhnya yang sudah terinfeksi oleh virus Kabane. Ikoma dan Takumi yang sedang berdiskusi, tiba-tiba ada dua Kabane yang sedang jalan ke arahnya dan membuat para warga yang sedang menaiki kereta itu pun pada panik. Ikoma yang melihat dua Kabane itu pun langsung menyiapkan senjata untuk melawannya. Kemudian tidak diduga Momei datang untuk menghabisi dua Kabane itu sekaligus. Ikoma yang melihat Chiwi itu pun langsung memanggilnya. Momei yang melihat itu pun terkejut melihat Ikoma yang sudah berubah. Saat itu Momei langsung curiga dengan bau badan dari Ikoma dan mulai menyadari kalau Ikoma ini tidaklah normal. Setelah itu saat Ikoma pengen naik ke kereta api, tiba-tiba ia dijegat oleh beberapa petugas kesatria. Karena sebelumnya Ikoma ini masuk ke penjara, jadi kesatria ini masih menaruh kecurigaan ke Ikoma kalau ia sebenarnya Kabane. Singkat cerita aja, Momei pun ikut menjelaskan kalau Ikoma ini bukanlah Kabane, melainkan manusia. Lalu karena keadaan semakin memburuk, jadi Ayame langsung menyalakan mesin kereta dan kereta pun jalan. Saat kereta itu jalan, Kabane pun langsung berhamburan mendatangi kereta tersebut. Ikoma yang sedang berjalan di luar kereta api, ia pun gak sengaja menolong temannya yang hampir tertimpa oleh pipa uap. Takumi yang melihat itu pun langsung merasa aneh dengan Ikoma, karena pipa yang barusan Ikoma pegang itu sangatlah panas. Ikoma yang sedang mempersiapkan senjata, tiba-tiba ada Kabane yang ingin menerobos masuk lewat pintu kereta. Lalu Ikoma pun langsung menghadapi Kabane itu sekalian memperlihatkan senjata milik dia yang sudah berhasil ia buat. Saat Ikoma sudah berhasil mengalahkan tuh Kabane, tiba-tiba para warga dan temannya tercengang kalau Ikoma ini sebenarnya sudah terinfeksi. Terdengar kegaduhan di dalam gerbong, para ksatria pun datang untuk melihat apa yang terjadi saat itu. Kemudian karena Ikoma ini sudah ketahuan, ksatria itu pun langsung menembaknya sampai keluar dari gerbong kereta api. Setelah itu, ksatria itu dipanggil oleh para petugas karena ada Kabane di depan kereta. Akan tetapi di rel tersebut ada ayahnya Ayame yang sudah menjadi Kabane. Ayame yang melihat itu pun sedih pastinya. Oh iya, nama dari ksatria itu adalah Kurusu. Kurusu pun langsung memberi komando untuk menabrak semua Kabane itu. Saat kereta sampai di pintu keluar, lalu kereta pun langsung menghubungkan saklar untuk membuka gerbangnya. Tiba-tiba saklarnya tidak berfungsi karena ada yang tersangkut di bawah kereta api. Saat itu keadaan semakin genting karena para Kabane mulai mendekati kereta. Kemudian Kurusu nekat ingin menarik tuas yang ada di samping rel kereta untuk menurunkan jembatannya. Saat itu temannya Kurusu ini sangat menentang kalau ia harus pergi keluar. Saat mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba dihebohkan dengan keberadaan Ikoma yang sedang melawan para Kabane sendiri. Singkat aja, Ikoma pun berhasil melawan para Kabane dan membuat tuas gerbang pintu keluar itu terbuka. Saat itu Ikoma sangatlah sedih karena tidak diterima keberadaannya. Kemudian Takumi berinisiatif menolong Ikoma dengan melemparkan tali ke arahnya. Karena Ikoma ini nggak menggapai itu tali yang diberikan oleh Takumi, tiba-tiba Momei datang dan mengaitkan tali ke Ikoma. Takumi yang mendengar itu dari Momei, ia pun langsung mengaktifkan mesin tali itu, membuat Ikoma berhasil naik lagi ke kereta. Saat di dalam kereta, Ikoma pun langsung ditontongkan senjata oleh Kurusu. Lalu Momei pun langsung memberitahu ke Kurusu kalau Momei dan Ikoma ini bukanlah Kabane, melainkan Kabaneri, yaitu makhluk setengah manusia dan Kabane. Lalu karena Momei ini sudah memberitahu identitasnya dia sebenarnya, jadi para warga dan samurai pun tercengang. Kurusu yang masih kekeh pendapatnya tentang Kabane atau Kabaneri, tetap aja mereka ini bukanlah manusia. Momei yang merasa dianggap musuh, ia pun langsung ingin membunuh si Kurusu ini. Kemudian saat Momei dan Kurusu ini pengen gelut, tiba-tiba Ayame datang dan melerai pertikaian itu. Karena Momei dan Ikoma ini sudah banyak sekali membantu, jadi itu Momei berjanji ke Ayame bakalan tinggal di gerbong paling belakang dan tidak akan mengganggu warga lainnya. Kemudian saat Momei dan Ikoma sedang berbagi cerita, tiba-tiba Momei ini merasakan keberadaan Kabane dan membuat Momei ini melanggar aturan yang ia sudah buat dengan Ayame. Lalu saat Momei dan Kurusu sedang bertikai lagi, tiba-tiba ada pegawai kereta api yang memberitahu ke Ayame kalau tangki kereta sudah bocor. Karena jika tidak ditambal atau diisi air lagi, kereta ini tidak akan sampai ke tempat stasiun selanjutnya. Lalu Ayame dan Kurusu membuat keputusan untuk berhenti mengisi ulang air tangki. Singkat cerita aja, kereta pun sampai di tempat isi ulang dan para warga pun turun untuk mendoakan para suami atau istrinya yang sudah menjadi Kabane. Kemudian Ayame yang sedang mendoakan ayahnya, ia pun tidak sengaja mendengar ada warga yang sedang melakukan pembunuhan terhadap Kabaneri. Di sisi lain, Ikoma sedang berbagi cerita tentang adiknya tergigit oleh Kabane. Karena waktu itu si Ikoma ini lari meninggalkan adiknya sampai digigit oleh Kabane. Dan karena itu ia membuat senjata itu agar orang-orang yang ia tolong tidak akan bernasib sama dengan adiknya yang ia alami.
Ikoma yang sedang bercerita, ia pun dikejutkan dengan kedatangan Ayame dan beritahu ke dia ada beberapa warga yang masih belum suka dengan keberadaan mereka berdua. Mume yang mendengar itu pun langsung menghampiri warga itu. Saat Mume ingin bergelut sama satu warga, tiba-tiba ia merasakan keberadaan Kabane dan langsung mencarinya. Di sisi lain, Ayame sedang mengetes kejujuran Ikoma dengan cara menusuknya agar para warga tahu kalau Ikoma ini ada di pihak mereka. Lalu Ikoma pun langsung menjelaskan kalau ia bersumpah tidak akan ada nyawa yang dikorbankan lagi dan hanya ingin memusnahkan para Kabane. Itulah tujuan hidup seorang Ikoma. Warga yang mendengar itu pun langsung bubar. Setelah kejadian itu, Ikoma pun langsung pingsan. Ayame yang melihat Ikoma terjatuh, ia pun langsung mengobatinya. Lanjut ke sisi Mume. Mume yang sedang berbaur dengan para warga dan anak-anak, ia pun langsung meminta makanan. Saat itu ada Ciwi yang ingin mengambilkan makanan untuk Mume. Kemudian saat itu yang dimaksud makanan oleh Mume ialah darah, bukanlah makanan seperti manusia normal. Warga yang mendengar itu pun langsung hilang empatinya pastinya dan menganggap kalau ia memang benar-benar Kabane. Kemudian saat Mume ingin menghampiri Ciwi, tiba-tiba ada satu warga yang histeris melihat Kabane di dekatnya. Mume yang mendengar itu pun langsung mengambil aksi dan langsung membunuh ibu-ibu itu yang sudah berubah menjadi Kabane. Setelah kejadian itu, Mume mendapatkan dampak negatif dari para warga yang di situ karena ibu-ibu yang ia bunuh tadi sedang mengandung. Mume yang mendengar itu pun langsung menjelaskan kalau darah anaknya sudah terinfeksi juga. Kemudian Mume dan para pegawai kereta langsung merasakan keberadaan Kabane yang sangat banyak di hutan. Di sisi lain, Ikoma yang lagi mengeksekusi Ayame karena keadaan Ikoma ini sedang lapar dan ingin menghisap darahnya si Ayame. Saat itu untung aja ada si Kurusu yang langsung menyingkirkan Ikoma. Ikoma yang sudah sadar karena kepentok mesin, ia pun menyadari hal itu yang ingin menghisap darahnya Ayame. Karena Kurusu ini masih nggak suka keberadaan Ikoma, jadi ia pun langsung menodongkan senjata ke arahnya Ikoma. Ya, untung aja ada Mume yang memberitahu kalau kereta banteng besi ini harus segera jalan karena Kabane yang sedang berjalan ke arah keretanya. Setelah kejadian tadi, Ayame langsung melakukan pemeriksaan pada tubuhnya karena ia takut ada gigitan dari Ikoma. Lalu saat Ayame sedang ganti baju, tiba-tiba ada warga yang komplain ke Ayame tentang kurangnya pengalaman untuk mengomandoi banteng besi. Karena itu warga udah pada gelisah. Ayame yang mendengar itu mengakui kalau ia memang kurang pengalaman dan memberi kunci utama itu ke warga tersebut. Karena kunci itu sudah di tangan orang tersebut, jadi yang mengambil komandonya dan mengubah haluan kereta ke arah penggunungan. Masinis dan Ayame yang mendengar itu pun terkejut karena daerah penggunungan itu sangatlah berbahaya. Karena banyak tebing tinggi yang membuat kereta rentan diserang oleh Kabane. Akan tetapi orang itu tetap kekeh kalau lewat penggunungan itu akan lebih cepat menuju ke Konkukaku. Singkat aja, kereta itu pun berjalan ke arah penggunungan. Di sisi lain, Ikoma yang lagi merasa menyesali perbuatannya karena sudah melakukan hal yang tidak ia inginkan. Lalu Mume pun berbicara ke Ikoma kalau itu disebabkan karena lapar. Kemudian saat lagi ngobrol, tiba-tiba Takumi dan temannya masuk ke gerbong yang sama dengan Ikoma. Karena Takumi dan temannya ini masih memihak Kabeneri. Saat itu Mume ingin meminta darahnya ke temannya Ikoma yang Ciwi. Mume yang ingin mendekati itu cewek tiba-tiba mendengar suara dari gerbong. Kemudian saat teman Ikoma melihat keluar, ternyata warga tersebut ingin memisahkan gerbong yang sedang ditumpangi oleh Ikoma dan Mume. Lalu saat warga itu ingin memasukkan kunci, tiba-tiba ada Kabane yang loncat dari atas jembatan dan membuat beberapa Kabane masuk ke dalam gerbong, membuat warga di dalamnya gerbong itu mati dibunuh oleh para Kabane. Saat itu ada satu Kabane yang mempunyai skill berpedang. Ia adalah Kabane Walzatori. Kabane yang bertarung dari pengalamannya. Lanjut. Di sisi lain, Ayame dan Kurusu sedang membicarakan tentang keadaan gerbong yang sudah dimasuki oleh para Kabane. Karena keadaan semakin runyam, Ayame, Kurusu, dan Ksatria samurai lainnya pergi untuk menahan para Kabane. Sesampainya di gerbong itu, mereka pun langsung mengeblok jalannya. Singkat cerita aja, karena ada salah satu ksatria yang tertarik oleh Kabane itu. Lalu ia pun langsung bunuh diri agar keris itu tidak menjadikan Kabane. Setelah melakukan itu, gerbong pun menjadi bolong akibat ledakan bom tadi. Karena Kabane ini belum musnah semua, jadi di sini Kurusu yang menghajarnya. Di sisi lain, Mume dan Ikoma berhasil keluar dari gerbong dan langsung membunuh Kabane yang berada di atas kereta bersama Mume. Kurusu yang berhasil menghabisi Kabane Kroco, ia pun langsung dihadapi oleh Kabane Watadori yang mempunyai skill berpedang. Saat ingin menusuk ke jantungnya Kabane, samurai milik Kurusu pun langsung patah, membuat Kabane Watadori itu langsung menusuk perut Kurusu. Ikoma dan Mume pun sudah berhasil mengalahkan Kabane yang di atas. Oh iya, Mume ini mempunyai efek samping jika ia bertarung dengan mode seriusnya. Sesudah bertarung, makanya Mume ini sangat beruntung bertemu Kabaneri selain dia yang bisa bertarung lama. Setelah itu, Ikoma melanjutkan jalannya ke gerbong di mana Kabane Watadori itu berada.
Sesampai di tempat, Ikoma ini sangatlah lapar, membuat tubuh dia ingin sekali berubah menjadi Kabane. Karena Ayame ini mengetahui Ikoma, ia pun langsung berinisiatif memberikan darahnya untuk Ikoma. Kemudian Ikoma pun langsung menghadapi Kabane Watazori itu, membuat Kabane itu langsung kalah telak olehnya. Warga dan temannya Ikoma pun bahagia karena ia sudah berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian itu, Ikoma dan Mumei diterima keberadaannya oleh para warga. Karena Kabaneri ini makannya darah, jadi Ayame ini akan memasuk sendiri darahnya itu. Semua yang mendengar dari Ayame, yang lain pun ikut membantu. Karena Ayame ini tidaklah sendirian. Setelah kejadian itu, karena para petugas melihat senjata Ikoma yang sudah menembus cangkang Kabane, lalu ia pun disuruh memberitahu apa saja yang dimodifikasi di senjata itu. Kemudian kereta banteng besi berhasil sampai di persimpangan stasiun dan membutuhkan jalan kereta yang tertimpa oleh puing. Karena sebelumnya stasiun ini damai, akan tetapi stasiun itu dimasuki oleh Kabane asap hitam, membuat kerusuhan pastinya. Saat itu Mumei bertemu dengan temannya. Temannya ini bernama Enoku. Kemudian Mumei berbicara di luar kereta. Enoku ini memberitahu ke Mumei 20 hari yang lalu pihak Shogun memperoleh banyak senjata, akan tetapi senjata itu bukanlah untuk melawan Kabane, melainkan senjatanya untuk membunuh manusia. Lalu Enoku ini memberikan wejangan ke Mumei untuk memberikan informasinya ke kakaknya, kalau gerak-gerik kakaknya ini mulai mencurigakan. Kemudian saat Mumei ingin meninggalkan Enoku, tiba-tiba Mumei ini diserang dari belakang oleh Enoku. Ya, untung aja Mumei ini mempunyai refleks yang sangat bagus. Mumei yang berhasil melangkah serangan Enoku, ternyata Enoku ini masih menyimpan pistol di bajunya dan berkata ke Mumei, "Gerakanmu sangatlah lambat." Di sisi lain, Ikoma sedang membuat strategi agar puing yang di jalan kereta itu disingkirkan. Karena jika kakak pakai strategi itu akan membuat Kabane yang sedang bersembunyi keluar. Singkat cerita aja, Mumei pun datang dan ikut membicarakan tentang strategi Ikoma buat. Mumei yang masih terngiang-ngiang kata-kata dari Enoku kalau ia itu adalah cakat dari kakaknya. Dan Mumei ini hanyalah berguna untuk mencabik Kabane. Kemudian saat strategi itu berhasil dibuat, lalu Ikoma dan yang lain pun meminta bantuan ke Mumei. Mumei yang mendengar itu pun mau membantunya, akan tetapi ia tidak akan bertarung bersama-sama. Ikoma yang mendengar itu pun terkejut, tiba-tiba sikap Mumei yang berubah. Kemudian Ikoma yang lainnya langsung bergegas menjalankan strategi tersebut. Di sisi lain, Mumei langsung menyerang sarang musuh. Karena Mumei ini mempunyai stamina yang sedikit, ia pun memberikan waktu 10 menit untuk menghabisi Kabane yang berada di dalam ruang mesin itu. Singkat aja, Ikoma pun langsung ikut ke tempat ruang mesin itu karena khawatir dengan Mumei. Ikoma pun terkejut melihat para Kabane yang sudah mati. Dan akhirnya rencana yang dibuat oleh Ikoma tidak terjalani dengan baik. Karena ada satu orang yang sangat egois. Ikoma yang sudah sampai di tempat, ia pun langsung menyalakan mesin itu. Saat Ikoma sedang menyalakan tuh mesin, satu petugas melihat ke arah bawah jendela bahwa ia melihat sesuatu bayangan yang hitam lebat. Mana yang penasaran, ia pun langsung melihat juga dengan menggunakan teropong. Saat ia melihat, ia pun langsung terkejut bahwa yang ia lihat itu bukanlah bayangan, melainkan sekumpulan Kabane. Mumei yang mendengar itu pun terkejut, karena ia tidak memprediksi itu akan terjadi. Saat itu keadaan makin mencekam, karena sudah banyak Kabane yang sudah naik ke ruangan mesin. Kemudian Ikoma berhasil mengaktifkan mesin derek, membuat puing yang di rel kereta itu terangkat. Mumei yang sudah berhasil mengalahkan Kabane keronco, tiba-tiba datang Kabane yang mempunyai skill bertarung. Karena stamina Mumei ini sudah habis, ia pun kalah dan dilempar Kabane. Ikoma yang melihat Mumei terjatuh, ia pun langsung datang menyelamatkan Mumei dan meninggali tuas derek itu. Membuat puing yang tadinya sudah terangkat tiba-tiba turun lagi dan menghalangi jalan kereta. Di sisi lain, karena sudah banyak Kabane yang sudah naik ke atas, tiba-tiba ruangan mesin itu meledak. Dan membuat Ikoma yang di bawah jurang itu tertimpa oleh bebatuan. Setelah ledakan itu terjadi, para Kabane yang banyak itu menyatu menjadi satu. Bisa dibilang asap hitam. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Sebelum itu, aku ingin ngasih tahu juga nih, kalau anime ini aku bagi jadi 2 part karena durasi videonya yang lumayan banyak. Jadi jangan lupa untuk menunggu cerita lanjutannya nanti. Oke, segitu aja penjelasan dari Watashi. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya, biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara bujang.